Selamat pagi, saya Hani akan menjelaskan mengenai praktik greenwashing food estate untuk tugas mata kuliah etika bisnis. Dalam tugas ini telah diberikan materi mengenai artikel dari BBC tentang fakta bahwa ratusan hektar lahan food estate yang berubah menjadi kebun sawit, yaitu para petani mengaku menyerah menanam padi di lahan food estate setelah beberapa kali gagal panen. Dan organisasi pantau gambut menemukan 15 titik lahan seluas 4 ribuan hektar yang terbengkalai. Bahkan 3 titik lainnya seluas kurang lebih 274 hektar berubah menjadi kebun sawit. Padahal luas area food estate ini hampir 3.000 hektar atau setara 4.207 lapangan bola. Berarti sebanyak inilah lahan yang telah menjadi rusak karena proyek food estate yang gagal. Adapun yang pertama adalah pendapat saya mengenai proyek food estate ini. Sebelumnya, kita perlu memahami mengenai greenwashing. Jadi greenwashing itu strategi pemasaran atau komunikasi untuk membuat sesuatu tampak berkelanjutan atau sustainable. Hubungannya dengan proyek food estate ini apa? Jadi proyek food estate ini adalah proyek pemerintah yang digadang-gadang dapat berfungsi untuk ketahanan pangan, yaitu sustainable pangan. Nah, umumnya orang-orang yang mengklaim produk ini memberi klaim bahwa produk ataupun kegiatan mereka itu membawa dampak baik, yaitu keberlanjutan bagi lingkungan. Padahal keberlanjutan itu bukan hanya tentang lingkungan, tapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi. Jadi pada dasarnya, greenwashing itu kebohongan. Praktik ini menimbulkan masalah etika karena konsumen, yaitu kita semua, merasa ditipu dan kepercayaan terhadap perusahaan, khususnya di proyek food estate ini berarti pemerintah, itu menjadi berkurang. Pandangan saya mengenai proyek food estate ini, terutama terkait perubahan lahan sawah menjadi kebun sawit. Yaitu saya pribadi sangat tidak setuju dengan proyek food estate ini. Karena dari berbagai literatur dan berita yang saya baca, contohnya saja dari artikel yang diberikan, yaitu dari BBC, belum lagi dari tajuk-tajuk berita Tempo, Riau Pagi, dan sebagainya, tendensi proyek ini hanya ke beberapa pihak yang berkepentingan. Dan manfaatnya juga ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan di awal, yaitu yang katanya meningkatkan produksi pangan dan memastikan ketahanan pangan seperti yang digadang-gadang greenwashing, yaitu sustainable, namun ternyata sebaliknya. Inilah yang mencakup greenwashing dalam proyek food estate ini. Nah, apa yang mendukung opini saya yang tidak setuju dengan proyek ini, yaitu kenyataan di lapangan yang sangat menyimpang dari tujuan utama, yaitu pantau gambut menemukan seperti yang di awal yang dari artikel BBC tadi, dari 30 titik ekstensifikasi lahan food estate, 15 titik itu terbengkalai, berarti setengah 50% terbengkalai. Dan 15 titik itu seluas 4.000 hektar. Itu sangat luas. Jadi sebanyak 4.000 hektar, daerah yang tadinya hutan, daerah yang tadinya hijau, itu terbengkalai. Keadaannya seperti yang ada di gambar, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, sebesar 274 hektar lahan yang untuk ketahanan pangan, sustainability pangan, itu malah berubah menjadi kebun sawit swasta. Yang ketiga, kondisi lahan, yaitu gambut, itu sangat sulit untuk dijadikan lahan padi, karena juga dan untuk menjadikannya sebagai tempat yang optimal untuk penanaman padi, itu memerlukan intervensi yang mahal. Misalnya harus menaburkan kapur ataupun dolomit untuk menetralkan pH agar cocok ditanami padi. Lalu 4, karena gagal panen yang berulang kali, banyak petani lokal menyerah dan akhirnya menanam sawit. Lalu yang kelima, dari aspek lingkungan, pembukaan ini mengancam ekosistem gambut yang berfungsi penting dalam penyerapan karbon dan mengatur tata air. Lalu untuk analisis etika bisnis, nah, prinsip etika bisnis yang kurang dipenuhi menurut saya yang pertama kejujuran. Jadi tidak ada kesesuaian antara klaim publik dengan realita. Sehingga inilah menimbulkan indikasi greenwashing, yaitu menggunakan narasi program hijau dan ketahanan pangan untuk menutupi kepentingan lain.
Yang kedua, prinsip keadilan. Karena ternyata tidak ada keadilan distributif, karena manfaat dan kerugian tidak dibagi secara adil antara stakeholder, khususnya petani. Yang ketiga, prinsip tidak berniat jahat. Karena proyek ini lalai dalam memastikan tidak ada dampak buruk, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi prinsip tidak berniat jahat. Terbukti terdapat dampak negatif sosial dan lingkungan. Yang keempat, prinsip yang dicurangi, yaitu prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini belum tercapai karena tidak ada keseimbangan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Dan yang terakhir menurut saya itu yang dicurangi adalah prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini kurang dipenuhi karena kurangnya tanggung jawab dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proyek, khususnya nama pemerintah. Lalu apa rekomendasi saya untuk proyek ini? Yang pertama, saya mendukung penuh moratorium dan audit lingkungan menyeluruh. Moratorium itu memberhentikan dulu pembukaan lahan baru dan pembeluasan food estate di daerah yang masih hutan ataupun lahan gambut. Lalu dilakukan audit dan nanti hasil auditnya akan ditampilkan di publik, dapat diakses secara terbuka untuk juga mengembalikan kepercayaan terhadap pemerintah. Yang kedua, restorasi dan rehabilitasi lahan kritis. Nah, untuk lahan-lahan gambut yang telah terdegradasi, itu harus direstorasi. Lalu lahan-lahan yang gagal harus direboisasi, bukan malah dibiarkan beralih ke sawit dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, diversifikasi komoditas pangan lokal. Jadi saya mendukung food estate ini tidak hanya terfokus pada padi, tapi juga pangan lokal spesifik daerah. Misalnya untuk daerah di Papua bukan dipaksa untuk menumbuhkan padi, namun bisa menjadi umbi-umbian, sorghum, atau komoditas hortikultura, dan juga sagu, yang tentunya lebih sesuai dengan kondisi ekologi setempat. Demikian presentasi dari saya mengenai kegagalan food estate untuk mata kuliah etika bisnis. Terima kasih.